hari ini kita sudah memasuki tema 2. Jadi bukunya juga harus ganti. Jangan lupa persiapkan buku 3B. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Apa sih dongeng itu? Ada yang tahu nggak ya? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar nyata, tetapi mengandung pesan moral. Pesan moral adalah pesan kebaikan dalam sebuah dongeng. Jadi dalam sebuah cerita atau dongeng itu akan disampaikan sebuah pesan. Pesan moral sama dengan amanat. Pesan dongeng merupakan sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di buku paket halaman 3, yuk kita simak ceritanya. Ceritanya adalah persahabatan antara pohon jambu dengan tanaman tomat. Nah, suatu hari hiduplah pohon jambu dan tanaman tomat. Mereka bersahabat sejak kecil. Nah, ketika mulai besar, tanaman tomat ini sudah mulai berbuah, sedangkan pohon jambu biji belum berbuah. Kemudian dengan sombongnya si tanaman tomat bilang, "Kamu kok belum berbuah?" Nah, kemudian pohon jambu biji merasa sedih. Kenapa ya tanaman tomat sudah berbuah sedangkan aku belum? Kemudian di suatu ketika datanglah pohon pisang. Pohon pisang mengabarkan kepada pohon jambu biji tentang keadaan tomat, bahwa tanaman tomat telah meninggal. Kemudian pohon jambu biji bertanya kepada pohon pisang, "Kenapa kok tanaman tomat meninggal?" Kemudian pohon pisang berkata, "Jika dia sudah berbuah satu kali, maka dia akan langsung meninggal. Dia tidak bisa berbuah lagi untuk yang kedua kali atau seterusnya." Kemudian pohon pisang berkata, "Kamu bersyukur, kamu dapat berbuah beberapa kali, mulai dari tahun kedua, ketiga, dan seterusnya." Kemudian si pohon jambu biji ini merenungi hidupnya. Dia merasa bersyukur karena tidak hanya satu kali berbuah, tapi bisa berkali-kali. Nah, dari sini apa yang bisa kalian ambil hikmah dari cerita ini atau pesan moral dari cerita ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, kalian sudah tahu ya tentang cerita persahabatan jambu biji dengan tanaman tomat. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah hal-hal yang terdapat dalam cerita. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah latar atau tempat kejadian. Ketiga adalah tema. Temanya ini membahas tentang apa? Nah, yang dibahas adalah persahabatan. Yang keempat adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita dari sebuah dongeng tersebut. Yang kelima adalah amanah. Nah, amanah ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Seperti tadi, amanah dalam cerita tadi adalah kita tidak boleh sombong dan harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, hari ini kita akan ada tambahan belajar tentang bermain peran. Siapa yang tahu bermain peran itu apa? Bermain peran adalah menceritakan kembali sebuah cerita dengan memerankan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Jadi, kita memerankan sebuah tokoh dalam cerita. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika bermain peran, yang pertama, kenali tokoh dan sifatnya.
tadi dalam sebuah cerita tadi kalian memilih pohon jambu biji. Nah, kalian harus mengenali bagaimana sih sifatnya tokoh si jambu biji ini. Kalian harus tahu ya sebelum memperagakannya. Yang kedua adalah hafalkan percakapannya. Kalian harus hafal ketika memperagakan percakapannya. Jika tidak hafal, nanti kalian akan kesulitan ketika bermain peran. Yang ketiga adalah siapkan propertinya. Properti itu apa sih, Bu? Properti adalah peralatan yang digunakan untuk menunjang kesuksesannya proses bermain peran. Contohnya, jika kalian memilih tanaman tomat, berperan sebagai tanaman tomat, maka kalian menggunakan properti. Contohnya saja, memakai properti kepala dalam bentuk tomat. Nah, kemudian memakai baju warna hijau, ditempeli dedaunan. Nah, itu yang dinamakan dengan properti. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkannya dengan lantang. Nah, seperti itu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian bermain peran. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai sini dulu ya. Ketemu lagi dengan Bu Rini di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bu Rini akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.